Sudah siap, ini dia Miramar akan disajikan. Yes, Miramar terakhir kita pada malam ini sudah terlihat di layar kaca kita. Jadi langsung aja dukung tim-tim favorit kalian dan juga dukung tim-tim papan bawah kalian. Harus ada hanya ya. Iya, ya biar gini loh, jangan jadi karbitan. Kalau emang tim favorit kalian di bawah ya dukung dong, dan nggak didukung gitu. Oke. Tapi untuk Matimor gimana nih? Mungkin mereka akan mendapatkan WWCD untuk hari ini. Di game terakhir, siapa tahu kan? Iya. Nanti kita akan melihat seperti apakah permainan yang dilakukan oleh Smart. Apakah Mighty? Mighty artinya apa Don ya? Might, mungkin. Might apa ya? Enggak gitu caranya. Mighty artinya apa? Aku kan nggak terlalu ini Don ya, nggak terlalu ini banget jago English. Gue juga nggak terlalu jago. Mungkin teman-teman semua di sini bisa kali ya translatein untuk kita berdua di sini. Jadi kayak apa ya? apa sih artinya gitu loh, Mighty More. Gue juga masih belum terlalu paham banget sih akan seperti apa. Tapi yang pasti memang sebuah hashtag itu selalu mengandung unsur makna-makna yang mendalam. iya, kalau misalnya lu mau punya tim apa namanya? Elite. Elite 9. Elite 8 lah. 8. Kenapa harus angka 8 ya? Itu yang masih jadi Infinity, karena 8 itu Infinity. Infinity ya? Iya. Infinity maksudnya. Soalnya kan kayak kalau kita lihat nih angka 8, itu Yes. nggak ada ujungnya gitu loh. Oh iya. Makanya Infinity. Jadi kayak Gitu ya? selalu nyambung kan. I see. Gitu. Oh gitu, baru tahu gue makna arti 8. Soalnya banyak segitu tim-tim e-sport di luar pun memakai angka 8 itu. Namun bukan hanya tim e-sport luar saja, tim e-sport di lokal pun juga sedang melakukan inisiasi dari seorang Ramones tadi. Iya, inisiasi awal beberapa tappingan manja yang sudah dikeluarkan menuju ke depan sana, ternyata gua kaget, gua kira dimajuin, ternyata temannya sendiri. Itu dia. Ya masih slow down aja Slow semuanya. down aja. Karena ini match terakhir, mereka harus tahu bagaimana menutup hari dengan baik. Kemudian juga bagaimana menutup hari Jumat ini untuk tidur di esok hari, di weekend juga lebih cerah, Dona, bangun mata. Tapi mereka nggak tidur di weekend, kan tanding terus. Oh iya, tidur. Gimana sih? Tidurlah, butuh istirahat karena sebagai professional player juga harus dijaga staminanya, olahraga biar tidak gemuk seperti saya. Sebenarnya nasihat juga buat diri sendiri gitu loh. Iya betul. Pengingat ya, reminder ya. Iya, tolong bantu ingetin gue besok ya Dona. Gue olahraga gitu. Itu kayaknya Gus bukan diet. ranah gua sih untuk mengingatkan. Ranahnya gimana ya? Ranahnya maksudnya gimana ya? Ranahnya adalah pasti pihak lain lah yang mungkin yang lebih dekat sama lu kan, atau satu rumah kan, biasanya satu rumah tuh kayak ketemu setiap hari kan, jadi kayak Atau ngingetin kembaran terus. gua kali ya? Iya, mungkin lu ada kembaran ya. Banyak tahu nggak? Gue nggak ngerti sama netizen ya. Kenapa Selalu lagi? nge-tag gue sama Luminer. Gue semirip Hah? itu apa? Hah? Beda cuy, gantengan dia. Ya tentu saja. Gantengan dia dan juga yang pasti gantengan dari tiket konser virtual Blackpink yang bisa kalian dapatkan dengan hashtag konser Blackpink PUBG Mobile. Dan jangan lupa juga ada booth PUBG Mobile ya. Ya. Di Senayan Park, kalau kalian yang tinggal di Jabodetabek bisa Sama kalian kunjungi di Senayan Park sama di Dukuh Atas. Duku Atas, betul, yang dekat-dekat Tempat MRT. Citayam Fashion Week. Nah, ya. Yes, Itu jadi dia. besok pakai pakaian kalian seperti yang dilakukan Sunsquare Jessica kemarin, seperti Pasta Wolfie kemarin juga, dan atau seperti yang kita pakai sekarang juga nih. Kalian bisa langsung foto di booth PUBG Mobile tadi, Senayan Park dan juga Duku Atas. Iya betul sekali, karena pasti bakal banyak activity juga di sana. Iya. Banyak mungkin merchandise juga yang bisa kalian amankan, betul. Nanti ya bisa lah, cek-cek sedikit-sedikit lah, cek tipis-tipis lah. Sedikit aja. Gak usah terlalu banyak-banyak. Ya, Karena kalau kebanyakan nanti, gumoh. ini makin malam, makin ngantuk. Semangat dong untuk temen-temen lain. Ini mana nih, kita udah semangat berdua, kalian masa gak semangat gitu loh. Semangat banget, apalagi kita akan masuk ke segmen news. News, Karena oh iya. udah 4 menit gak ada apa-apa. Dan Oke. kayak gak ada... Taruh Dona, ada apa-apa ternyata nih. Oh iya betul, ternyata sudah ada informasi ya kalau Kopinli masuk menggantikan barrier dari Bandway. Betul sekali. Dan yang pasti ini selalu dinotis untuk kita semua. Bagaimana pertukaran-pertukaran pemain terjadi mungkin dari segi stamina. Mungkin ada yang mulus kayak gue tadi. Caster juga bisa dong kayak gitu ya mestinya ya. Iya cuy. Gila cuy. Perlu cuy kalau tiba-tiba mulus kayak gue tadi. Iya. Untuk
kayaknya emang kebetulan dah. Kebetulan. Ini bukan ulah lu kan? Bukan sih. Gue gak sekuat itu punya power anjay. Dan informasi yang lain lagi datang dari Dewa United. Bots masuk menggantikan Kenoth untuk kali ini. Walaupun tadi Kenoth make a Ini play mungkin ya untuk Dewa. ke depan ada pembatasan pergantian pemain kali ya. Kayak pemain bola kan sekali masuk aja udah. Ngerti kan lo? Iya ngerti. Tetapi kan ini kalau mereka cadangannya banyak. Iya kan? Iya, tapi kalau main PUBG Mobile kan juga, maksudnya kalau udah sekali ganti udah terus itu yang dimainkan. Oh, ini Batman nih dimainin. Iya. Ini baru idola gue dari NFT. Oke, menggantikan Boychill ya. Batman D4 ya, bukan Batman 04 ternyata. Iya deh, akhirnya kelihatan. Kelihatan. Berarti, oh sama D fontnya sama soalnya hampir mirip. Hampir mirip karena D itu lurus sedikit yang sebelah kirinya. Gitu ya? Ya nggak bengkok. Emang yang bengkok gimana tuh? Itu jadi O kalau bengkok gitu kirinya. Bengkoknya D emang biasanya nggak gitu-gitu banget kan ya? Tapi ini dia, D yang lain datang dari DG. Bonge masuk menggantikan Rancid. Tapi kalau nggak salah tadi main juga kan Bonge? Kurtau juga ya. Kurtau ya? Kayaknya tadi habis absen sama Kurma. Tapi yang pasti mereka absen juga ke Morp Rocky yang cabut begitu saja setelah menyadari adanya pawai 17-an di sini dari DG dan nge-retake posisi dari Morp dan yes, Morp pun menjauh karena mereka tim papan bawah banget. Ya, kali ini gak salah karena kalian bisa lihat dari segi poinnya yang berhasil untuk diamankan Morph sejauh ini. Yes. Tetapi di sisi lain ternyata DG pun juga bertemu dengan AE. Satu pemain mereka ter-knockdown, ingin langsung saja dieliminasi, dieksekusi, tetapi jarak masih memisahkan antara GD dan juga AE. Ya sini yang tadi gue bilang Dona, pokoknya semuanya tuh sama, 10 poinnya di kepala 6. Nah. 62, 64 gitu. Jadi untuk Morph beda sendiri mereka masih di kepala 4, walaupun memang 1 poin lagi udah 50, tapi ya tetap aja menurut gue poinnya sebenarnya sama lah minimal dengan 60-an sekian dengan Void, SG dan juga EVOS. Namun masih berlanjut juga bagaimana Debot untuk memberikan serangan ke arah sisi atas dan Hornbeat yang terlebih dahulu mendapatkan seorang Starland ataupun Satar. Iya bener, Starland jadi Satar Alan. Ya juga ya. GD Star Pendi mana nih? Nungguin loh. Iya. Duo Pendi sama Pahri. Belum jadi apa tuh? Papen. Pahri, Pendi. Alright, jadi ini dia teman-teman semuanya masih terus berlangsung, masih terus berlanjut. AE memberikan beberapa tembakan menuju ke arah Genesis Dogma Gate yang sedikit demi sedikit mundur, tarik mundur bang kali ini supaya mereka tidak tereliminasi lagi dan lagi pemain-pemainnya. And that's it. Betul sekali. Bagaimana tadi Potato pun dengan Beryl yang getarannya kencang banget tapi ditambah dengan polling yang mereka lakukan begitu pun ingin juga mendekat lagi ke dua rekannya yang sudah berada di sekitaran Genesis Dogma Alan. Sudah dipulangkan mengharapkan Nichil, Booms dan juga Debot untuk mempertahankan poin dan juga placement mereka lebih tinggi lagi. Namun lihat bagaimana Una memberikan gebrakan-gebrakan yang sangat luar biasa. Kokakan granat juga Molotov pun sudah dilontarkan. Benar-benar berdua di situ dengan Potato, Nichil dan juga Booms akan melawan Una dan juga Potato. Namun lihat satu buah Fred granat tepat di depan muncul dari pemain-pemain main dari Alter Ego. Namun lihat di sebelah kiri juga ada yang memberikan inisiasi. Terjebak nampaknya Fnatic memberikan flanking yang berhasil nge-backstep seperti assassin dari pemain Alter Ego ini, Dona. Ya betul sekali, tetapi mereka nggak stop sampai situ aja. Beberapa tembakan pun juga sudah mulai dilayangkan. Potato kali ini kita fokuskan POV kita menuju seorang Potato sebagai salah satu frontliner untuk tim Alter Ego, sementara rekan-rekan yang lainnya akan melakukan backup dan itu dia Potato lagi dan lagi menunjukkan tajinya untuk saat ini, mendapatkan satu knockdown tambahan dan hanya meninggalkan Debot seorang diri sebagai the last man standing dari tim Genesis Dogma Gates yang langsung aja pengen diincar, pengen dicari oleh pemain dari tim Alter Ego yang lainnya. Sudah ada granat yang langsung saja dilontarkan menuju ke area lantai 2. Sementara itu 3 pemain dari tim Alter Ego
lihat di sana sudah mulai masuk, sudah mulai maju satu persatu, tetapi mereka masih sangat hati-hati dalam pergerakannya. Ya, sebegitupun dari seorang Deibo tadi memberikan trap, tapi dia terkena api dari diri sendiri kah? Karena tadi dia memberikan inisiasi Molotov juga untuk memberikan trap terhadap tim Alter Ego untuk membatasi pergerakannya masuk ke tempat kamar dari Deibot. Masih digocek di situ tapi bakalan maju begitu saja, tapi masih ada perlawanan dari seorang Deibot. Tapi selesai, Super udah langsung mendobrak dengan senjata yang sangat amat tajam itu. Iya betul sekali, Alter Vector. Ego kali ini mendapatkan 4 eliminasi poin mereka secara clean. Walaupun tadi ada salah satu pemain mereka yang terknockdown, tetapi pastinya masih bisa untuk diselamatkan, untuk bisa kembali ke medan perang dengan 4 total pemain utuh. Tetapi kita akan lihat update dari circle selanjutnya. Sudah ada ya lumayan banyak lah ya tim yang berada di bagian tengah dari circle kita. Di bagian selatan ada GPBR, ada Boom juga bermain di bagian-bagian sana. Lalu dari utara SG akan sedikit demi sedikit masuk ke dalam circle yang dimana di depan sana ada tim NFT. NFT, yes betul sekali, bagaimana mereka juga sedang agak sedikit bersusah payah Dona untuk mencoba memberikan gertakan-gertakan yang poin yang berlebih lah bisa dibilang. Karena agak sedikit struggle di game-game sebelumnya juga, tapi di area tim-tim lain dari 21 pun masih juga menjaga spot-spot dari sisi high ground. Begitupun dari SG, Skylights Gaming masih cukup kelimpungan juga bagaimana cara mereka untuk memfinishing ataupun setidaknya mengamankan sisi late game dulu lah. Kenapa Dona? Enggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Enggak apa-apa, gue kayak terkesima aja melihat kayak beberapa pergerakan yang dilakukan oleh para pemain di sini gitu. Bagaimana mereka menahan posisinya, salah satunya adalah Vince yang kali ini sekarang lagi kita lihat posisi dia sendirian, agak sedikit split, ada jarak lah ya di antara Vince dan juga rekan-rekan yang lainnya. Dan kita beralih lagi ke sisi lain di bawah-bawah Junkyard. Di sini ada NFT yang mengamankan bagian higher ground di perbukitan sini. Cari-cari informasi di manakah letak dari lawan-lawannya berada. Tapi Junior. Yes, Dona Fisca. Kita bisa melihat untuk selanjutnya. Kenapa? Pergerakan yang akan dilakukan oleh tim-tim yang lainnya. Kalau misalnya lu ngelihat DG. Iya Dunia Games. Yes. Kenapa itu gimana? Apa yang lo, ya gimana apanya? Gimana DG untuk 3 hari ini? Apakah biasa-biasa aja ataukah udah kayak? Menurut gue masih B aja, masih menjadi tim penghias aja. Jadi belum ada hal yang spesial. Walaupun memang beberapa kali mendapatkan winner chicken dinner ya. Tapi konsistensi untuk di late game-nya menurut gue masih belum terlalu perfect. Jadi ya B aja. Cuma penghias gitu aja. Walaupun ada 2 veteran di sana. Iya, Ikyar yang lo maksud? Poker. Rancid juga. Iya. Ya, tapi B aja sih menurut gue, nggak ada terlalu perubahan yang signifikan. Gue lebih suka ke arah Boom sih sebenarnya. Pemain komunitas ini setidaknya nggak kayak HFX banget, walaupun dari HFX lumayan banget untuk mendapatkan WCD dengan elimination point-nya. Tapi untuk overall gameplay, Boom yang sejauh ini hampir menyeimbangi lah pemain-pemain PMPL ini. Iya. Walaupun ya hasilnya kayak masih di halaman pertama aja, tapi itu buat gue udah cukup banget. Ya, untuk pemain seperti mereka gitu Betul. yang datang dari arah komunitas. Nah, yang gue kecewa dari Void nih, Apa? kadang nggak jelas mainnya. Kenapa memang? Kadang maunya kayak gini, kadang nge-regroup, kadang bisa sendiri, dan akhirnya mereka digerebek sahur begitu saja oleh pemain-pemain dari Alter Ego Fanatic pun yang diberikan trap oleh seorang Tensky yang berada di sisi bawah. Tensky belum ada bala bantuan yang datang, namun lihat datang Vince dan juga Kinan yang tadi gue bilang gak jelas, dan akhirnya jelas adanya Alpha juga yang mendapatkan satu pemain. Tensky memberikan trap yang luar biasa, bahkan enggak, Ponbit ternyata memberikan balasan tembakan juga dengan UMP yang diberikan, namun juga harus bersiap diri karena Alpha pun akan masuk juga ke teritorial mereka. Kinan dan juga Vince bersiap diri juga untuk memberikan tembakan, namun lihat dirusuhin gitu aja oleh pemain-pemain 21. Close combat pun terjadi dari kedua tim ini, meledak mereka seperti api. Lagunya Arman Maulana, panas. Tapi Alter Ego pun sedikit menarik mundur dirinya untuk menahan Molotov yang benar-benar pedih tersebut. Tapi Alpha maju begitu saja tanpa adanya prodding shoot yang dilakukan, dan Potato pun menyelesaikan fight di antara poin ini. Oh my god, itu dia teman-teman semuanya. Alter Ego berhasil untuk
selamat dari cengkeraman tadi. Hampir aja mereka kehilangan the last man standing mereka, tetapi mereka masih bisa untuk bertahan. Tapi pastinya dari 2-1 yang sedari tadi melihat dan juga mendengar huru-hara yang terjadi, war yang terjadi antara mereka, ini udah siap sedia banget untuk bisa ngejegal pergerakan dari Alter Ego sendiri. Tetapi di sini kayak gue sebenarnya tadi sedikit mengharapkan 2-1 itu untuk maju sih. Kayak majuin gitu loh. Nggak bisa dong, menurut gue nggak perlu. Itu. Menurut gue nggak perlu untuk maju gitu saja. Emang sih kayak legit banget. Kayak gemes gitu ya. Iya, apa yang didapetin, tapi lebih idealnya lagi mereka menahan teritorial mereka di sisi high ground. Nunggu aja. Betul. Oke. Tapi ya gimana ya, kalau gemes kayak ngelihatnya gemes aja gitu Kalau loh. cewek kan lainnya gemes, yang lucu. Kalau cowok nggak, santai aja, slow, cool. Oh gitu. Terus ya udah, tunggu momentumnya aja. Gitu. Ya, tarik ulur Langsung sedikit. gitu ya. Oke. Tapi nampaknya EVOS selangkah lebih maju untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner karena mereka posisinya sekarang masih mendapatkan circle juga. Tetapi pastinya PR untuk EVOS adalah mempertahankan teritorial mereka tersebut dan juga nggak digerebek oleh tim yang berada di sekitar mereka yang pastinya akan ramai sesaat lagi. Tapi ngomong-ngomong soal 2-1, ini dia kita bisa melihat posisi dari 2-1 masih berada di pinggiran-pinggiran zona. Alter Ego pun juga sudah bersiap sedia untuk meninggalkan rumah dewa tersebut dan juga kali ini tim-tim yang lain pun juga terpantau bergerak. SG, ada apa dengan SG? Mereka nampaknya terlalu lama untuk berada di luar zona. Oke, SG masih belum juga kalkulasi gameplay yang akan mereka mainkan, tapi NFT benar-benar sigap sekali, mereka bergerak dengan cukup apik dan ciamik. Namun lihat bagaimana Bumbo Water Spotlight dengan cukup jelas. GPBR di sisi atas pun juga memberikan tembakan-tembakan yang cukup panas, tapi Alter Ego masih menahan aja. Rumah Dewa dan Aura pun sedikit mendekat untuk mengambil satu loot drop yang sangat nyaman dan enak banget itu untuk mereka konsumsi. Tapi lihat juga di belakang juga harus mereka perhatikan jangan ada backstep yang dilakukan. Tapi 2-1 masih menahan laju dan Morph Rocky yang sudah memberikan inisiasi juga terhadap Onyx yang berada di lower ground. Onyx nampaknya cukup berani membuka badan mereka di lower ground tersebut. Tapi Rocky masih belum terlalu berani karena masih ada Morph yang lain berjauhan di sisi mereka. Dan Zwensi yang sedikit mendekat ke arah Rocky, tapi Rocky bakalan siap menyambut dan datang juga Zai menjadi bala bantu. Tapi Rocky harus sedikit mundur karena tadi cukup matang. Kokain granat dilontarkan walaupun menyisakan seperempat darah saja. Well, kita bakalan lihat apakah Pak Rocky akan membuka kelas lagi untuk game kali ini, game terakhir penutup. Karena nampaknya mereka sedikit demi sedikit sudah mulai dipres oleh pemain-pemain dari tim Onyx yang terlihat satu persatu. Tetapi Joe Brenke harus tertunduk lesu karena granatnya matang banget dari Morph. Tetapi Rocky pun kali ini harus tereliminasi. Pak gurunya harus pulang terlebih dahulu, meninggalkan anak-anaknya yang lain yang kali ini akan berjuang ekstra keras karena mereka nggak cuma dihadapi oleh satu tim, tetapi ada Aura juga yang memantau posisi mereka. Biasanya observernya gue agak sedikit bingung. Mau Onyx, Aura gitu. Coba dong. Semangat. Yang satu aja dulu fokusin, gue tadi mau bangun history bagaimana dari Onyx bakalan coba ngegebrak pemain-pemain dari Morph yang sudah standby juga. Di sisi lain walaupun Rocky tadi harus diturukan terlebih dahulu. Tapi Fajar standby dengan blue zone-nya. Ingin nge-backstep dari sisi belakang. Dan melihat dua player dengan cukup jelas. Fajar langsung memberikan tembakan. Sebenarnya dilakukan tapi belum bisa mendapatkan seorang Zwensi yang setitik darah lagi. Dan Fajar maju perlahan-lahan namun pasti tanpa adanya Zai yang sudah tertunduk lemas. Masih ada Frenzy berduet di situ. Namun ini menjadi tolak ukur pemain-pemain Onyx menjaga sisi belakang mereka. Zwensi masih bersabar dengan seiringnya blue zone berjalan. Mereka juga masih memperhatikan sisi belakang. Setelah tadi Fajar gagal. Tapi Frenzy di sebelah kanan harus berhati-hati juga. Bisa saja menjadi assassin yang sangat amat menyedihkan dan juga pedas tembakan-tembakan yang dilontarkan. Kemudian boom. Masih cukup apik dan komit untuk mendapatkan seorang mineral yang badannya kering tapi dia tertangkap basah, Dona. Yap, itu gokil sih, keren sih menurut Matanya gua yang tadi. lihat aja ya.
Itu 2 knockdown tersebut, satunya plus eliminasi tersebut, itu jaraknya lumayan lah ya, lumayan jauh. Seberang-seberangan antara Boom dan juga 2-1. Dengan begitu 2-1 hanya meninggalkan 2 pemain mereka saja untuk saat ini. Dan informasi tersebut nampaknya juga sudah mulai bisa dikantongi oleh Boom sendiri. Dan kita akan melihat di sisi-sisi yang lainnya, DU masih di pinggiran zona. Mereka harus bergerak untuk bisa mengamankan spot di bagian safe zone untuk saat ini yang pastinya udah mulai dijaga oleh tim-tim yang lainnya. Tapi pastinya mereka sudah mengetahui hal tersebut. Geek Fam berada di atas sana, di hadapan mereka, di depan batang hidung mereka. Dan nampaknya ketika war akan pecah, atau peperangan akan pecah di antara mereka, mereka akan diganggu juga oleh tim-tim yang lainnya. Tetapi kita akan melihat dari tim Onyx untuk saat ini yang sudah mengantongi 2 eliminasi poin. Mereka nampaknya mau lebih karena mereka pun juga sudah mulai menspot keberadaan dari DG sendiri, yang dimana akan langsung aja diamankan eliminasi tersebut. Iya, so tapi adanya perpecahan yang lebih pecah lagi dari Dewa United dan juga Geek Cimoy bakal dimaju begitu saja. Tuyul cukup berani apa yang dilakukan, tabrak aja bos. Karena Ucup dan juga yang lain, namun EVOS Redface mengambil momentum tersebut ke arah Geek. Tapi Dewa United masih belum terlalu kalah karena EVOS pun mengambil celah lain yang dimana NFT juga masuk ke tempat sekitaran mereka. EVOS masih bertahan di situ dengan Redface dan juga Putra Pitoy ataupun Lyzord di sini yang dimana lebih berfokus ke arah Truth the Smoke dan pemain-pemain Dewa United yang lainnya. Satu lawan yang dimana sama Dona. Satu provinsi Sulawesi Utara juga dan bahkan dibalikan keadaannya dengan Batman tadi mengambil celah ke arah jendela kecil. Tapi NFT spot yang paling enak sekali berada di sisi atas, berada di pinggiran circle juga, namun ada yang lebih enak lagi yaitu pemain-pemain Boom yang lebih siap siaga untuk mendapatkan sisi-sisi pemain NFT. Tapi lebih nyamannya lagi NFT banyak langkungan yang bisa mereka mainkan untuk menutup angle dari EVOS ataupun satu pemain dari Boom tadi. Tapi Dewa United masih berjibaku karena Onyx yang lebih nyaman lagi dimasukkan, tapi Tuyul terlalu terlena untuk mencoba ngeflank dan dimakan oleh Fokker dengan cukup enak, dengan cukup apik dan ciamik. Tapi Bots lebih memutakhirkan untuk lebih ke arah Onyx. Yap, dan Onyx pun langsung tereliminasi di posisi 11, hanya meninggalkan 10 tim saja. Dan Dewa United nampaknya akan menjadi mangsa selanjutnya oleh tim-tim yang sekarang sudah nyaman posisinya di bagian-bagian zona. 2 pemain tersebut dari Dewa United langsung tereliminasi, hanya meninggalkan Ucup seorang diri untuk saat ini yang masih bertahan di Blue Zone. Dan nampaknya kali ini tim-tim yang masih berada di dalam circle sudah mulai mempersiapkan strategi mereka. Setup mereka akan seperti apa? Boom, Aura, AE pun kali ini juga harus melangkahkan kaki-kaki mereka untuk bisa mengamankan spot tersebut. Dewa United, meanwhile di sisi sana, di sisi luar langsung tereliminasi. Yes, namun fight terus berlanjut dari BNW, tim yang diprediksi oleh Dona tadi. Sisa Flux saja atau Flux itu, namun Redface langsung maju begitu saja bakalan diberikan refract. Ya ampun, Redface tadi nyaris saja bisa mendapatkan ini 1 by 1. Close combat dimenangkan oleh Redface. Enggak, ternyata Lyzord yang memberikan perbedaan terus-menerus terhadap tim EVOS Reborn. Namun fight harus berlanjut, Dona. Makin mendekat lagi apa yang dilakukan oleh Alter Ego dan juga Dunia Games. Dan adanya 3-way showdown. Dan Aura pun juga ingin bergegas mengambil sisi utara circle. Namun lihat juga apa yang terjadi, Dona. Adanya 2-1 yang benar-benar merusak semua posisi tim. Dan juga setup yang dibangun di open field ini. Tapi Fonbit cukup berani ke arah Fokker. Tapi Fokker sudah standby dia dengan satu vehicle yang ingin diberikan. Tapi Flyboy yang tadi bisa saja mendapatkan satu pemain tersebut dari Alter Ego. Tapi Fonbit ternyata lebih keras dan dominan tembakan yang dilontarkan, Dona. Ya betul sekali, apalagi banyak juga backup yang dilakukan oleh rekan-rekan yang lainnya untuk saat ini. Tetapi Ikyar pun juga sudah mulai siap untuk memberikan backup ke area teman-teman yang lainnya. Tapi keseruan tersebut pun juga nggak cuman berada di sana, di belakangnya pun, di atas pun juga terjadi keseruan karena 2-1 langsung diratakan oleh tim Boom Esports yang berada di higher ground di Miramar kita kali ini. Tetapi nampaknya kita akan fokus lagi ke area pertengahan groundnya, elevasi di tengah-tengah dari gundukan-gundukan ini karena sudah ada 3 tim yang sekarang berada berdekatan dan DG pun langsung tereliminasi di tangan EVOS. EVOS nampaknya di game keempat, kita kelima, kita kali ini terakhir sudah mulai mengeror karena satu persatu pemain dari tim Alter Ego pun juga langsung saja tereliminasi dan diratakan. EVOS roar untuk game terakhir ini. EVOS roar is real, man. Namun jangan bersenang hati
karena spot yang mereka miliki tidak terlalu apik dan ciamik karena Boom yang lebih nyaman sejauh ini dan bisa men-spotlight pemain-pemain dari NFT begitu Micro Blue tertangkap dia di situ oleh pemain NFT Drone yang cukup enak sekali dan masih ada waktu nampaknya sedikit demi sedikit untuk merevive karena masih menunggu juga siapakah tim yang diuntungkan oleh Dewi Fortuna mendapatkan Sirgil tapi KF 3 player luar biasa KF 3 point dan sisa 1 player lagi misalkan dia mendapatkan 1 pemain tersebut ini bakal kaca luar biasa NFT rata di tangan KF 4 playernya sekaligus oh my lord EVOS roar Oh my god, EVOS roar. Benar-benar roar kali ini. 2 pemain tersisa dari tim EVOS akan berhadapan dengan 4 pemain dari tim Boom Esports yang berada di atas sana. Dan pastinya Boom sudah mengetahui hal itu. Langsung dijepit dari area belakang juga. Akan langsung aja muncul Boboho. Hello KF. Itu dia tetapi KF ready banget. Langsung di take down, dieliminasi. KF versus everybody kali ini. Mendapatkan 1 knockdown lagi. Menuju ke area pemain-pemain dari tim Boom. Dan juga Red Fest memberikan backup yang luar biasa. Hanya meninggalkan last match ini 1v1 situation yang dimenangkan oleh EVOS. EVOS roar. Oh my god. Gokil banget itu tadi. KF. Luar biasa banget. oh my lord I'm speechless bro Gue pengen nafas dulu. ya nafas dulu ya Capek juga ya bro. Ya. Ngeliat itu, wah gila Wah, sih itu gila, the bro. best game sih hari bro ini. ini sih gila gue ngerti lagi bro mesti gue yang nge-case kayaknya bro Kayaknya ini sih. parah bro Enggak, bukan lu yang lu roasting. oh ya gue Meta roasting masih ada ya? masih ada ya Di full kesel mereka dibacotin ya oh, gila. Aduh, tapi ini dia teman-teman semuanya. Kalian bisa menyaksikan, wah gila sih. Kalau kalian suka game ini, yang menurut gue emang best game di hari ini, langsung pencet likes-nya teman-teman semuanya. Bro, Karena, kenapa? jangan in game dulu jangan